Bentar. Ya. Tanggal berapa sekarang, sayang? 28. 28. Halaman berapa, Pak? Kalian boleh buka di halaman 94 pembelajaran 3 mengenai kemagnetan. Tema 4 ya? Halaman Tema 3, berapa, Bu. Pak? Subtema 3, temanya tema 6E, tema 5. Halaman 94. Tema 5E di subtema 3 pembelajaran 3. Sudah siap semuanya ya? Ya, boleh Pak, boleh. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya, anak-anakku tercinta. Mudah-mudahan pagi ini kita semua dalam keadaan sehat lahir dan batin. Tetap semangat, jaga 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Baik, anak-anak sekalian, bertemu kembali dengan Pak Yadi yang kesekian kalinya. Mudah-mudahan semangat kalian tidak kendor ya. Tetap kuat dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat. Baik ya. Anak-anak sekalian, pagi ini sebelum kita memulai pembelajaran ya, kita baca doa bersama. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama Allah mudahkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kita keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita baca doa bersama dengan membacakan, ikuti Pak Yadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an rizqan wasi'an. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Doa tadi itu menandakan kita meminta kepada Allah agar diberikan ilmu yang luas, kemudian diberikan rezeki yang luas. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua doa kita. Baik anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas di pembelajaran 3 subtema 3 yaitu tema 5E. Di situ ya, alhamdulillah kita semua sudah mempunyai buku paket. Jadi Pak Yadi tidak mengupload melalui laptop, kalian bisa langsung menyaksikan sajian-sajian di pembelajaran 3 di halaman 94, 95 sampai 96. Nah, untuk kali ini kita pembelajaran hanya satu pembelajaran dengan durasi waktu mudah-mudahan bisa kita kondusifkan yaitu 35 menit ya. Bu Lilis siap itu 35 menit. Iya, satu jam pembelajaran. Baik anak sekalian, kita mengulang kembali sebetulnya pembahasan magnet itu di pembelajaran awal sudah kita pelajari. Bahkan kalian sudah mengetahui macam-macam dari bentuk magnet sebelum ke fungsinya. Ada yang masih ingat? Coba silakan Ardi, kamu masih ingat nggak bentuk magnet seperti apa? Atau jenis-jenis magnet? Atau ada yang lain mau menambahkan? Mam? Ya, Mam silakan Mam. Tapal kuda. Tapal kuda. Terus. Apalagi? Yang lain mungkin? Aku. Ya, lanjut.
lingkaran. Oke, baik. Cukup nah ya. Nah, dari jenis-jenis magnet tadi, tentunya kalian sudah pernah melihat langsung ya dari sekitar rumah kalian atau beli pernah di tempat fotokopi. Bisa saja seperti itu. Nah, dari hal itu tentunya ada objek-objek yang tentunya bisa ditarik oleh magnet dan tidak bisa ditarik oleh magnet. Coba kira-kira benda apa saja yang ada di sekitar kalian yaitu benda yang bisa ditarik oleh magnet. Coba Rehan. Besi, paku, Ya, terus apa lagi? kunci rumah. Kunci rumah. Oke, yang lain coba Lutfi apa? Benda yang berbahan logam. Nah, baik sekali, semuanya bagus jawabannya. Nah, ini Pak Yadi kebetulan punya nih contoh dari beberapa jenis magnet. Nih, Anda tapal kuda. Kenapa dikatakan tapal kuda? Ini bentuknya seperti kaki kuda nih. Bisa melihat ya semua ya. Nah, ini ada dua bagian. Nah, ada kutub utara dan kutub selatan. Itu mengenai pembelajaran yang terdahulu kita pelajari. Nah, hari ini kita praktekkan langsung bersama. Ya, kalian boleh yang di rumah yang punya magnet ya, siapkan. Kemudian kita lihat di halaman 96 ya. Nah, di 94 ini ada gambar mainan-mainan. Ya, mungkin kalian sudah tidak asik ya main-main mobilan atau main robot-robotan ya. Tetapi benda-benda tersebut pasti kalian dapatkan di rumah. Entah itu punya adiknya, betul nggak? Betul ya. Oke, baik. Nah, benda-benda selain yang ada di gambar 94 ya. Ini ada nggak perabot rumah tangga kalian itu yang mengandung unsur magnet? Nah, fungsinya di mana tuh? Nah, coba silakan Gihan. Ada nggak di sekitar rumah kamu? Nggak tahu deh. Oh, Kirani. Sendok. Sendok. Kalau sendok kan tidak mengandung Pintu magnet. kulkas, Pak. Ya apa? Pintu kulkas. Oke, betul sekali pintu kulkas. Nah, pintu kulkas kalau kita buka, kita tutup, dia akan nempel dengan sendirinya kuat karena di dalamnya mengandung magnet. Ya, itu contoh dari beberapa alat rumah tangga yang menggunakan magnet. Oke, kali ini silakan kalian lihat di halaman 95 cara membuat magnet. Bapak mohon sebelum kita praktek langsung, Ananda Lutfi ya untuk membaca di bagian awal cara membuat magnet, kamu baca di bagian A. Coba silakan. Yang dari apa? Ya betul. Cara membuat magnet. Cara membuat magnet. Menggosok. Jika magnet digosok-gosokkan ke suatu benda dari besi atau baja, maka benda tersebut dapat menjadi magnet. Gosokan terhadap benda yang akan dijadikan magnet harus dilakukan searah. Makin banyak jumlah dilakukan searah. Makin banyak jumlah gosokan, makin kuat sifat kemagnetannya. Lanjut, Oke, Pak. baik, cukup. Ya, dari yang apa dipaparkan oleh Lutfi, yang dibaca itu ada cara membuat magnet. Jika magnet dikosokkan ke satu benda, ya, dari besi atau baja, itu maka benda tersebut, ya, akan bisa mengalirkan magnet kepada benda yang lain. Contoh ini Pak Yadi ada ya magnet. Kemudian ini ada paku, ya, kita gosok-gosokkan. Nah, kita gosokkan dengan satu arah. Apakah dia itu menempel? Coba kita lihat, kita praktekkan. Ya, ini magnet ya. Oke. Dengan satu arah. Ya, baik. Nah, ternyata bisa. Ini ada paku staples ya. Nempel nggak? Nempel. Nempel ya. Nah, ini membuktikan ketika sebuah benda yang dari logam digosokkan kepada magnet, dia akan mengalirkan magnet kepada benda yang lain. Tetapi sifatnya hanya sementara. Ya, paham semua? Ya, Pak. Paham, baik. Oke. Ya, coba sekarang di bagian B, Ananda Faiza untuk membaca.
B. Induksi. Induksi berarti pengaruh atau pembawa. Cara induksi adalah cara membuat magnet dengan mendekatkan magnet terhadap benda logam yang akan dijadikan magnet. Pada gambar 3.8 terlihat sebuah batang magnet yang menarik paku. Selanjutnya, paku dapat menarik beberapa klip. Di antara klip tersebut juga dapat menarik klip yang lain. Hal itu menunjukkan bahwa magnet menginduksi paku dan klip, sehingga paku dan klip mempunyai gaya magnet. Semakin jauh jarak benda ke sumber magnet, kekuatan induksi magnet akan semakin lemah, hingga akhirnya hilang. Oleh karena itu, klip yang menempel paling ujung tidak dapat menarik klip lainnya. Jika paku dilepaskan dari magnet, maka klip kawat yang menempel akan terlepas. Jadi, cara induksi menghasilkan magnet yang bersifat sementara. Oke, baik. Terima kasih Ananda Faiza untuk telah membacakan dari paragraf halaman 95. Nah, pada paragraf pertama, coba Ananda Dini, coba kamu sebutkan kalimat pokok dari paragraf pertama untuk perihal induksi. Yang induksi yang B, Pak. Betul. Pokok. Kalimat pokok. Induksi berarti pengaruh atau pembawa. Ya, betul. Kalau kalimat pokok ya, itu bisa di awal, bisa di tengah dan di akhir dari paragraf atau sebuah paragraf. Kebetulan di sini ya, untuk kalimat pokoknya adalah induksi berarti pengaruh atau pembawa. Kemudian dijelaskan lagi cara induksi seperti apa, kemudian penggunaannya seperti apa, dijelaskan pada kalimat-kalimat berikutnya. Baik anak sekalian, dari apa yang telah dipaparkan Ananda Faiza, ya tadi telah dibacakan bersama, tentunya dalam membaca itu kita harus perhatikan tanda bacanya, ya. Bagaimana tanda titik, bagaimana tanda koma, fungsinya untuk apa, kita harus betul-betul memperhatikan sehingga ketika kalian membaca itu bisa penggunaan notasinya itu sangat dinikmati atau sesuai dengan yang dipahami oleh orang lain. Misalkan tanda titik, kita harus berhenti agak lama di situ. Induksi berarti pengaruh atau pembawa. Nah, agak lama di situ berhentinya. Cara induksi adalah cara membuat magnet dengan mendekatkan magnet terhadap benda logam yang akan dijadikan magnet. Nah, seperti itu. Tadi sudah bagus sekali ya, Pak Iza, cara membacanya. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih diperhatikan cara baca supaya bisa dinikmati orang yang mendengar dan bisa dipahami. Nah, apa yang telah dipaparkan oleh Ananda Faiza, tentunya kita praktekkan langsung ya. Bagaimana induksi itu bisa berpengaruh terhadap magnet yang dialirkan kepada benda yang terbuat dari logam. Ini contoh nih, kita praktekkan lagi. Nah, ini ada sebuah magnet. Magnet ini tentunya akan menempel ke sebuah paku kecil ini. Dari magnet ke paku kecil ini tentunya dia mengalirkan aliran magnet. Nah, apakah ini bisa berpengaruh kepada benda-benda yang lain yang terbuat dari logam untuk menempel ke paku kecil ini? Coba kita praktekkan. Nah, ternyata seperti ini, nak ya, tuh. Terlihat ya. Dari magnet ke paku kecil, dia itu bisa menarik benda yang menempel kepada paku. Ini menandakan ya, ada induksi yang mengalir pada paku kecil ini dari magnet untuk mengambil atau menarik benda berikutnya yang di ujung paku tersebut. Semakin jauh, ingat ya, semakin jauh aliran magnet kepada induksinya, maka benda yang terakhir itu akan semakin lemah untuk ditarik. Nah, ini yang paku kecil ya. Contoh lagi, kita ambil paku yang lebih panjang ukurannya. Ini kan jaraknya cukup ini ya, cukup pendek. Kita tukar lagi, ya. Oke.
Nah, ini ada paku yang lebih panjang. Nah, ini masih menempel ya. Masih menempel. Kalau kita ganti dengan yang lebih besar, ini magnetnya. Nah, ini ya. Kita buktikan apakah jarak yang lebih panjang ini masih bisa menarik ke paku-paku kecil. Oke, baik. Nah, ternyata semakin jauh jaraknya, ini ketika kita tempelkan ini akan semakin berkurang. Jadi kekuatan menariknya dari paku yang besar ini dia tidak seperti yang tadi. Nah, tuh jatuh, tarik lagi. Nah, ini kesimpulannya adalah semakin jauh ya induksi daripada pusat magnet tadi itu semakin lemah untuk menarik benda yang ada di ujung paku. Baik, anak sekalian, ada pertanyaan? Ada yang belum dipahami dari menggosok dan induksi? Oke, baik, kita lanjut ya. Sekarang bagian C, mengalirkan listrik. Ya, Amam. Saya Pak. Ya, Amam, silakan. Azam dulu dah, boleh. Ya, mengalirkan listrik magnet yang dibuat dengan cara mengalirkan listrik disebut elektromagnet. Ya. Caranya dengan melilitkan kabel listrik pada besi atau baja. Kemudian, keduanya ujung kabel dihubungkan pada kutub positif dan kutub negatif sumber listrik, misalnya baterai. Arus listrik dari baterai akan mengalirkan ke kabel listrik. Saat arus listrik mengalir, paku menjadi elektromagnet. Jika arus listrik dihentikan, maka elektromagnet akan kehilangan sifat magnetnya. Oke, terima kasih Azam. Kamu sudah punya keberanian untuk mengajukan saya yang baca. Ini Bapak angkat jempol ya. Bagus untuk semua juga. Nanti ke depannya bisa lebih baik lagi. Baik, halaman 96 itu ada gambar membuat elektromagnetik. Nah, ini Pak Yadi sengaja tidak Pak Yadi praktekkan langsung. Ya, kalian nanti di rumah boleh praktekkan, siapkan sebuah batu baterai ya yang masih hidup, yang masih aktif. Nah, setelah itu kalian lilitkan ya seperti pada gambar, itu membuat aliran dari kabel kemudian diikatkan kepada paku. Nah, apakah hal itu bisa mengalirkan listrik dan bisa menarik barang objek yang akan ditarik? Nah, pasti kalian kalau memang belum memahami, dengan adanya praktek kalian bisa menemukan nih apa caranya kok bisa seperti ini. Nanti semua itu kalian sajikan dalam sebuah laporan. Ya, dalam sebuah laporan kalian sajikan ya di rumah. Ini mudah-mudahan apa-apa yang kalian belum pahami di pertemuan berikutnya kita akan bahas temuan-temuan dari yang kalian praktekkan di rumah. Paham nggak ya? Untuk bagian C kita praktekkan nanti di rumah masing-masing, kemudian dibuatkan laporan. Nah, laporan tersebut boleh dibuat melalui video, ya. Tuh, karena dengan video itu kamu bisa menjelaskan hal-hal seperti apa yang tidak kamu pahami dan yang kamu temukan. Baik, di situ ada ayo berlatih, nah ya. Ayo berlatih. Nah, Bapak harapkan kalian siapkan alat tulisnya. Ya, siapkan alat tulisnya. Ada nomor 1 sampai 5. Nomor 1 sampai 5 ini kita isi, ya, kemudian Pak Yadi nanti tanya. Siapa saja yang Pak Yadi tanya, silakan untuk dijawab. Nanti setelah itu Bapak harapkan kalian membuat satu pertanyaan. Tapi nanti, ya, buat satu pertanyaan nanti di halaman 94 sampai 96. Ya. Nanti setelah ini, ya, nanti kita diskusikan atau saling bertanya, pertanyaan kamu dilemparkan ke teman-teman yang lain, oke? Baik, silakan Bapak beri waktu 1 menit untuk mengisi halaman 96, tinggal memilih. Atau satu-satu dulu ya. Silakan nomor 1 dulu. Magnet digosokkan ke besi, menyebabkan besi menjadi, silakan pilih. Nanti Pak Yadi ditanya siapa yang akan menjawab.
Sudah semua? Fahri sudah? Sudah, Pak. Sudah, Oke, Pak. baik. Hamam sudah? Karunia mana? Karunia sudah siap, Nak? Sudah. Oke, baik. Oke. Pertanyaan pertama. Ya, ini kepada Karunia. Silakan Karunia dijawab ya. Nomor 1. Magnet digosokkan ke besi menyebabkan besi menjadi apa? Titik-titik. Ayo. Kuat, Pak. Menjadi kuat. Oke. Ada pendapat dari teman-teman yang lain? Dapat? Saya, Pak. Ya. Saya, Pak. Menurut kamu apa jawabannya? Raihan dapat? Menjadi magnet. Nah, Magnet. ini ada dua jawaban yang berbeda. Ini sangat menarik sekali ya. Kalau menurut kakak akan menjadi kuat. Kalau menurut Rehan akan menjadi magnet. Dari penjelasan yang telah dijelaskan Pak Yadi, ya, ketika magnet digosokkan ke besi, menyebabkan besi menjadi, dia mempunyai aliran magnet. Nah, setelah kita praktekkan tadi, nah, dia juga bisa menjadi apa nih? Karunia? Magnet. Magnet juga ya. Jadi jawabannya adalah magnet digosokkan ke besi menyebabkan besi menjadi magnet. Oke, tapi bentuknya hanya sementara. Oke, baik. Raihan Dapa bagus jawabannya. Kak Karunia juga sudah bagus bisa menjawab, tetapi jawabannya itu perlu diperbaiki dan nanti bisa lebih konsentrasi. Nomor 2 sekarang, silakan Ardi, siapkan. Ya, nomor 2 semua dijawab ya. Gosokan terhadap benda yang akan dijadikan magnet dilakukan ke arah pintar. Berarti kamu tadi menyimak. Ada jawaban yang lain? Dini jawabannya apa? Searah juga ya. Radit gimana jawabannya, Dit? Arah. Ke arah, bagus ya. Nomor 3, silakan Ananda Fahri untuk menjawab. Makin banyak jumlah gosokan, makin titik-titik sifat kemagnetannya. Mana Ananda Fahri? Makin kuat. Makin kuat, pintar sekali ya jawabannya. Oke, baik ya. Nomor 4, silakan Ananda Kirani untuk menjawab ya. Semakin jauh jarak benda ke sumber magnet, kekuatan induksi magnet semakin titik-titik. Lemah. Semakin lemah, pinter. Nomor terakhir ya, baik lihat. Nomor terakhir ini silakan Ananda Lutfi untuk menjawab ya. Magnet yang dibuat dengan cara mengalirkan listrik disebut apa? Elektromagnet. Luar biasa semuanya ya. Baik, semuanya jawabnya bagus-bagus dan betul ya. Jadi Bapak acungkan jempol untuk semua, hebat. Oke. Anak sekalian ya. Tugas pertama selesai, langsung kita kerjakan bersama-sama. Kemudian Bapak inginkan satu pertanyaan dari kalian ya untuk dijadikan pertanyaan kepada teman-teman yang lain. Ya, silakan ya. Bapak beri waktu 1 menit. Oke, silakan. Boleh dari halaman 94 sampai 96. Ada yang sudah selesai? Udah, Pak. Luar biasa nih. Ya. Iya, Pak. Sudah selesai semua? Ini sudah selesai? Sudah. Oh, luar Udah. biasa. Ayo Dari silakan tadi. selesai menyusul. Oke, baik. Nah ya, sekarang pertanyaan pertama. Siapa yang mau bertanya terlebih dahulu? Ayo, tidak payah ditunjuk. Oke. Saya. Dini, Saya, Pak. Ya, Dini dulu. Dini itu siapa, Din? Jihan. Oke, Jihan. Nah, peraturannya ketika yang ditanya dan yang menjawab itu seasonnya hanya kebagian 1 kali. Ya, nanti digantian buat teman yang lain. Silakan Jihan disimak pertanyaannya dan dibaca dan dijawab. Ini pertanyaannya silakan, Nak.
Cara induksi adalah Ya, jadi kalau pertanyaan itu, nak, ya sudah bagus pertanyaannya, tapi harus dikemukakan, misalkan jelaskan, sebutkan, apakah, di mana, bagaimana. Itu sudah bagus pertanyaannya. Cuma nanti bisa dilengkapi supaya lebih baik lagi, oke? Oke. Saya, Pak. Ya, silakan Jihan jawab dulu pertanyaan dari Ananda Dini. Pertanyaannya nggak kedengeran. Oh, ulangi lagi, nak. Dini ulangi. jelaskan cara induksi. Nah, jelaskan cara induksi atau jelaskan cara proses induksi. Membuat magnet dengan mendekatkan magnet terhadap benda logam yang akan dijadikan magnet. Oke, gimana jawabannya Dini? Benar. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, siapa yang mau bertanya? Saya, Pak. Saya. Oke, Hamam, boleh. Silakan, Mam. Untuk siapa, Mam? Pertanyaan. Untuk Ya. Lutfi deh. Milik siapa? Lutfi. Lutfi. Ayo, Ananda Lutfi disimak ya, kemudian dijawab. Silakan, Mam. Pertanyaannya, Mam. Bagaimana cara membuat magnet dengan mengalirkan listrik? Ya, bagaimana cara membuat magnet dengan mengalirkan listrik? Silakan, Lutfi. Caranya dengan melilitkan kabel listrik pada besi atau baja. Gimana? Ada Lalu? tambahan lagi? Ada lagi, Pak. Oke, silakan dilanjutkan, Lutfi. Kemudian kedua ujung kabel dihubungkan pada kutub positif dan kutub negatif sumber listrik, misalnya baterai. Ya, oke. Gimana, Amam? Jawabannya? Oke, Betul. jawabannya sudah bagus ya. Baik, berikutnya Ananda. Pak. Siapa yang belum bertanya atau yang mau? Saya. Ya, silakan. Faiza untuk siapa, nak? Untuk Ardi. Ardi, oke Ardi, silakan dijawab nggak ya? Disimak dulu pertanyaannya. Silakan Faiza pertanyaannya. Sebutkan cara membuat magnet. Sebutkan. Cara membuat magnet. Sebutkan cara membuat magnet. Apa saja tuh? Sebutkan cara-cara membuat magnet. Sudah, Ardi? Dengan cara menggosokkan Ya. suatu benda dari besi atau baja, maka benda yang digosokkan akan menjadi magnet. Oke, itu salah satunya. Gimana Faiza? Bisa, oke. Jadi cara membuat magnet itu boleh dengan menggosok, kemudian cara induksi, dan juga cara mengalirkan listrik atau elektromagnetik. Ya. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Ya, Pak. Oke, silahkan. Untuk siapa? Ardi udah jawab, Pak. Oh, Ardi sudah jawab ya. Yang sudah jawab tidak usah bertanya lagi karena sudah kebagian. Yang belum bertanya dan belum jawab siapa? Ayo. Saya, Pak. Oke, Rehan. Silakan, Nan. Untuk siapa, Nan? Radit. Untuk Radit. Radit, silakan Radit. Disimak dan dijawab. Pertanyaannya, Rehan. Apa yang terjadi kalau benda yang dialirkan magnet terlalu jauh? Iya, pinter sekali. Bagus untuk pertanyaannya. Apa yang terjadi? Ya, silakan jawab. Magnetnya akan lemah. Oke, magnetnya akan lemah. Gimana jawabannya? Rehan dapat dari Radit? Betul. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Atau belum kebagian, Pak? Saya belum kebagian kok nggak disebut-sebut, Pak. Boleh, silakan. Siapa yang belum bertanya dan belum menjawab? Acungkan tangan. Atau suaranya? Fahri tuh, Pak. Fahri. Ya, Pari dan Karunia ya. Silakan, Pari. Pari, kamu boleh bertanya ke Karunia. Mana Pari? Jika arus listrik dihentikan, maka elektromagnet akan kehilangan sifat. Ya, apa yang terjadi ya? Jika, nah ini pertanyaannya sudah bagus dari Pari, cuman harus ada keterangan apa yang terjadi atau jelaskan gitu ya, Nak ya. Oke. Ya, apa yang terjadi jika pakunya dilepaskan dari magnet? Jawabannya silakan Karunia.
akan hilang kekuatan dari magnetnya, akan Ya, lepas. akan Lepas. terlepas. Pintar sekali jawabannya. Oke. Baik anak sekalian ya, alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah belajar beberapa pengertian dari magnet, mempraktekkan magnet. Ya, mudah-mudahan ya apa yang kita praktekkan, kemudian apa yang kita bahas pada pagi ini menjadikan suatu ilmu pengetahuan yang sejatinya akan menginspirasi kalian menjadi seorang penemu. Ya, sehingga ketika kalian bisa menemukan kemudian hal-hal yang terbaru, ya itu bisa dijual untuk wirausaha ke orang lain. Ya, ya Ibu ada masukan silakan. Dari Pak Yadi rasa cukupan karena waktunya sudah 35 menit ya. Mudah-mudahan pagi ini kita semua menjadikan orang-orang yang begitu beruntung mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian bisa bertemu langsung dengan Bu Lilis. Yang mudah-mudahan Ibu ini menjadi inspirasi bagi kita semua, karena sampai detik ini ilmu pengetahuan itu sangatlah penting bagi kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan kalian di antara kalian ini ada yang bisa meneruskan jejak Bu Lilis menjadi seorang asesor gitu. Atau menjadi orang yang hebat gitu ya. Silakan Bu Lilis. Jadi saya mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran yang mengasihkan dan menyenangkan, dan mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan dari saya pribadi. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balikan ke Bu Lilis. Ya. Terima kasih Pak atas Bapak telah menyampaikannya. Mudah-mudahan apa yang menjadi barusan menjadi ilmu yang didapat dari Bapak dapat terserap oleh peserta didik, bisa terserap sampai sepanjang hajat ya. Nah, Amin, amin. benar barusan Bapak siapa? Bapak gurunya Neng? Pak kayak dia. Iya, Bu. Bapak Yadi. Nah, barusan Pak Yadi membahas tentang apa saya? Magnet. Magnet. Ada berapa macam magnet saya? Yang ada berapa magnet yang Ananda atau yang cantik yang diketahui berapa macam magnet yang Ananda ketahui? Magnet apa? Ada jenis magnet apa? Ayo Didi silakan dijawab. Apa Pak? Ya, jenis-jenis Ya. magnet seperti apa saja. Jenis-jenis magnet. Banyak. Ada apa sayang? Disebutkan Din. Atau Oh, Pak silakan.